Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najia TV, azinillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kesehatan dan kesempatan kita kembali berhadir di malam hari yang mulia ini di majlis ilmu yang insyaallah akan kita lanjutkan kembali setelah kita rahah, setelah kita menjalani Idul Adha dan juga rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan selama 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Semoga amal kebaikan yang kita tunaikan, puasa yang kita laksanakan, sembelihan yang kita lakukan, sedekah, infak dan semuanya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang akan kita perlihatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penolong kita nanti di yaumul mahsyar kelak. Kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, yang jiwa raga kita sepenuhnya dalam rangka hubbullah wa hubbun Nabi, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga dua cinta ini, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, menjadikan kita umatnya yang terus teguh, kuat dan istiqomah di tengah hantaman badai yang sering dan bahkan menerpa kita. Bagaimanapun goncangan, terpaan yang melanda kita, kalau kita berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selamat dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Maka tidak ada solusi kita, tidak akan ada jalan kita untuk selamat kecuali adalah mempedomani kehidupan kita ini di bawah rambu-rambu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyiban nafi'a. Hujan yang lebat mengguyur kita ini adalah tanda rahmat dan berkah kepada kita semua, keberkahan curahan rahmat Allah sehingga membasahi bumi, menumbuhkan tanaman, memberikan minuman kepada hewan dan ternak dan kita semua. Tanda-tanda keberkahan yang Allah berikan kepada kita.
Ikhwah sekalian, tentu kita selaku hambanya senantiasa bersyukur dan sebagai hambanya kita memperbanyak terus syukur kita kepada Allah dengan curahan hujan pertanda keberkahan dan rahmat Allah turun kepada kita. Lihat bagaimana negeri-negeri yang Allah keringkan, yang tidak Allah siramkan hujan kepadanya, lihat bagaimana susahnya mereka untuk mencari seteguk, bahkan untuk minum pun susah untuk mendapatkan air. Kalau kita alhamdulillah, ini ya yang harus kita syukuri senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah kita, tanda kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Dan ikhwah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kepada kita semua malam ini akan melanjutkan ya kajian kita di kitab Rasail Silsilah Al-Fadilah yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ini kita masih membicarakan yaitu bagaimana kita menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Kita telah menjelaskan dalam 7 ya sebab langkah-langkah kita yang akan menjadikan kita menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan. Dan malam ini kita lanjutkan poin yang ke-8. Poin yang ke-8. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan, yaitu ar-rifqu fil umuri wa ta'amuli ma'an nasi bimakarimal akhlaqi, yaitu rifqu fil umur, yaitu lemah lembut dalam segala urusan. Lemah lembut dalam segala urusan dan bermuamalah, berinteraksi bersama manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, ikhwah sekalian yang mulia Allah, inilah sebab-sebab ya di antara sebab untuk kita menjadi terkategori menjadi orang yang mampu menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Bagaimana kita rifku, bagaimana kita lemah lembut dalam segala urusan ya. Ini yang akan kita lihat ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minal umuri allati yakunu bihal mar'u miftahan lil khairi ar-rifqu fil umur. Ya, di antara urusan-urusan yang semestinya ada pada seorang itu apabila ingin dia menjadi pembuka pintu kebaikan adalah ar-rifqu fil umur, lemah lembut dalam segala urusan, wa ta'amuli ma'an nasi bi makarimal akhlaqi, ya bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Jadi ikhwah sekalian, ya dalam semua urusan kita ar-rifqu, lunak, lemah lembut menyikapinya ya. Dan di sini artinya kita memandang perkara-perkara yang muncul ke hadapan kita itu ya, apapun perkara-perkara kita hadapi dengan penuh kelemah lembutan. Dan sikap inilah yang menjadi senjata bagi Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keindahan Islam itu beliau contohkan ar-rifq, lemah lembut. Dan dia bergaul bersama manusia dengan akhlak yang mulia. Maka kita ya
dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari, hendaklah kita senantiasa memiliki sifat ini, menjunjung tinggi akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Karena inilah sebabnya Nabi kita diutus ke dunia ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Nah, budi yang pekerti yang baik, bermuamalah dengan manusia, bergaul, ya, ini dengan cara yang baik. Maka kita adalah sebagai makhluk sosial, makhluk yang butuh berinteraksi dengan orang lain. Maka Islam, ya, itu sangat mengedepankan tasamuh. Tasamuh itu apa? Toleransi. Jadi jauh orang-orang barat sana mendengungkan tasamuh, toleransi. Islam sudah dulu, ya, Rasulullah SAW mendeklarasikan ini, ya, mendeklarasikan toleransi. Jadi kalau mereka sekarang berbicara toleransi itu sebenarnya sudah barang lama, tapi usang-usang diperbarui, seolah-olah mereka pula, ya, yang terdepan dalam toleransi. Bagaimana toleransi? Belum ada sejarahnya di dunia ini Rasulullah SAW mengatur hubungan, ya, di dalam sebuah negeri menghargai agama lain. Nah, itu lihat di mana Rasulullah SAW memimpin, menjadi kepala negara, menjadi nabi, menjadi amir, ya, Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin di Madinah, yang hidup berdampingan dengan orang Yahudi, hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Nah, maka inilah akhlak yang betinya kita harus miliki. Fa inna hadza min a'zami ar-rawafid li an takuna miftah. Ini adalah akhlak yang agung, yang besar, agar kita menjadi orang-orang yang mampu nanti menjadi orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita harus memahami ini, ya, agar kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak karimah, yang rifq, yang lunak dalam sebuah urusan. Di mana Syekh katakan ayyuhal akh al muwaffiq, ya, anna sahibal akhlaqi al fazzah wal muamalah as-sayyah la yumkin an yaftah biha qulubun nas. Nah, ini kata Syekh. Wahai akhi, wahai saudaraku, sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang buruk dan pergaulan yang rusak tidak akan mungkin dia membuka pintu-pintu hati manusia. Nah, ini. Jadi orang yang berakhlak fazzah, akhlak yang buruk dan bermuamalah dengan muamalah yang buruk, itu tidak akan mampu nanti akan membuka pintu hati manusia. Bagaimana dia akan mengetuk hati manusia menuju hidayah, sementara dia berakhlak yang buruk, bergaul dengan cara yang buruk. Kita ingin membuka hati di dalam dada-dada manusia ini untuk mengajak mereka ke jalan Allah. Nah, tentu ini dibutuhkan kepada kita adalah akhlak yang baik dan dibungkus dengan kelemah lembutan. Nah, untuk membuka pintu hati-hati manusia ini dengan akhlak yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 159, ya, ini sudah kita hafalkan ayatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala, ya,
telah mengatakan langsung kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyid walad Adam. Khitab langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ini apa bunyi ayatnya? Fabima rahmatim minallah. Maka dengan sebab rahmat dari Allah lah engkau mampu berlemah lembut kepada lintalahum, layyin, lintalahum, berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau memiliki sifat kasar, ya, sifat keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Lanfaddu min hawlik. Nah, maka ini sifat lin, sifat lembut, itu sifat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu khitab ini sekalipun ini kepada Rasulullah, tapi ini berlaku kepada seluruh umatnya. Maka sikap lin, lembah lembut ini baik semuanya. Lawan daripada lin itu adalah keras, fazzad, kasar. Ya, Pak. Ini sikap-sikap yang tidak baik. Apalagi kita mengajak manusia kepada jalan Allah, penuh dengan kebengisan, penuh dengan kasar, ya. Tidak ada senyum, memandang orang lain dengan penuh kehinaan, dan seolah-olah kita tidak lagi butuh nasihat dan segala macam. Ya, ada sebahagian, semoga kita diselamatkan darinya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandang ahlul maksiat itu seolah-olah enggak ada lagi tobat bagi mereka. Ya. Seolah-olah dirinya yang bersih. Ini la haula wala quwata illa billah. Maka kita tidak menyadari, ikhwas sekalian, bahwasanya hati kita ini berbolak-balik. Maka kita beri uzur, kita beri maaf, ya, kita doakan agar mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat, ya, segera menyesali perbuatan yang dilakukan. Kalau kita adalah membenci perangainya, bukan benci orangnya. Kalau ahlul maksiyah itu kita benci perangainya, bukan orangnya. Ya. Kalau orangnya itu adalah hamba Allah, sama dengan kita. Kita pun tergelincir. Kita tidak maksum. Yang selamat dari dosa itu hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kabar ini semuanya, bahkan Nabi pun tersalah, pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawabin. Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Berarti seluruh anak Adam termasuk para rasul. Tapi mereka maksum, dipelihara oleh Allah, ditegur oleh Allah langsung. Kalau dia salah langsung ditegur oleh Allah. Taubat segera. Nah, kalau kita gimana? Ikhwas sekalian, terkadang naudzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah, banyak dosa-dosa yang kita sembunyikan, yang tidak diketahui oleh manusia, hanya kita yang mengetahuinya dan Allah. Maka kita istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri yang jiwa yang jauh dari kekasaran, maka diri kita harus jauh dari sifat ghaliz dan sifat syadid, ya, sifat bengis. Kita harus menjauhi sifat bengis.
minal anid, ya, sifat-sifat yang kasar, yang tidak mau memandang manusia ini dihina. Atau juga kita menghindari dari min sayyil akhlak, dari buruknya akhlak kita. Nah, ikhwas sekalian, jadi mari kita lari dari sifat-sifat kasar. Dengan sifat kasar ini bukanlah cerminan dari yang menyeru kita kepada Islam ini. Ya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang baik. Kalau seandainya kita berperangai seperti itu tadi, berperangai akhlak yang baik, buruk muamalah kita, keras hati kita, itu manusia akan lari. Mari kita akan lari dari kita. Maka ini yang harus kita senantiasa lakukan, bagaimana bergaul dengan manusia, apalagi saudara kita sama muslim, tampakkan akhlak kita yang baik, pergaulan yang baik. Bagaimana kita bergaul dengan tetangga yang mungkin belum mengenal agama yang baik, kita tetap bermuamalah dengan yang baik. Hatta tetangga kita non muslim pun kita juga menampakkan akhlak yang baik. Maka dengan akhlak yang baik inilah mereka akan melihat Islam itu seperti ini. Kalau dengan wajah kasar, dengan syadid, muka yang masam, orang akan lari dari kita. Yang sunnah ini ikhwas sekalian sangat berat, ya enggak? Memandang wajah kita saja orang sudah benci, ya kan? Karena syaitan itu sungguh sangat apalagi kita yang menghidupkan sunnah, apalagi ditambah raut muka yang bengis, tidak ada senyum. Maka ini yang kita harus praktekkan, perbanyak senyum karena nilai sedekah. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah bernilai sedekah. Senyum, lihat, ya. Dengan kita nampakkan akhlak yang baik ini, mudah-mudahan ini awal pintu-pintu hidayah masuk ke dalam dada mereka. Karena banyak ikhwas sekalian yang orang mendapat cahaya sunnah ini karena melihat akhlaknya. Ya, ini si fulan ini tiap hari ke masjid, ya, sholat berjamaah, akhlaknya baik, tutur katanya sopan, perilakunya baik kepada tetangga. Sebenarnya di mana dia mengaji? Ya, akhirnya dicari, akhirnya subhanallah, Pak, ya. Dengan contoh akhlak yang baik ini orang mendapat hidayah melalui kita, melalui sikap kita. Ini mendapat ganjaran pahala yang kita tidak tahu nanti akan mengalir terus pahalanya kepada kita. Kita tidak tahu dengan sebab kita orang mendapat hidayah sunnah ini. Maka nanti kita akan di yaumul insyaallah kita mendapatnya. Heran-heran, ada seorang heran yang pahalanya datang seperti gunung-gunung, ya. Tidak tahu dia bagaimana dia mendapatkan pahala seperti ini, subhanallah. Ternyata akhlaknya dulu di dunia yang menyebabkan dia mendapatkan pahala yang besar dari orang pengikut-pengikut. Ini yang kita upayakan Bapak dan ikhwas sekalian, kita nasihati diri kita sendiri dan kita semua. Ada kata pepatah, kalau dulu tuh
apa istilahnya itu, muku yang tidak dapat dirubah. Kalau perangai bisa dirubah, ya enggak? Perangai bisa diubah. Kalau sekarang bahkan muka pun bisa dirubah, ya kan? Nah, operasi kulit, operasi apa namanya? Operasi wajah, ya enggak? Kalau perangai itu bisa dirubah. Ada pepatah wak, ketek taraja-raja, apa leh? Gadang tak bau-bau, tuo, apa? Tuo taubah tidak, mati jadi perangai. Itu Pak. Jadi ketek taraja-raja. Jadi dari kecil ini kita ajarkan anak kita akhlak. Seperti anak-anak kita ini, bawa ke masjid, ya, ajak dia mengaji. Bagaimana dia beradaptasi. Kalau anak kecil sudah diajak ke masjid, itu dari ketek taraja-raja. Itu malah filosofi kok kita luar biasa Pak. Kalau orang awak, ya enggak, bahasanya tadi. Kok kini kita sedang mengkaji dengan Buya kita, Doin, Buya Faisal, kita mengkaji sumbang dua baleh. Itulah muncul satu episode Pak. Ya. Kok kita boomingkan Pak, sumbang dua baleh. Itu yang hilang dari kita kini. Apa itu? Budaya malu. Jadi kini baru membahas sumbang pakai. Baca rupa pakai gadis Minang tu, tidak, sesuai dengan Islam. Itulah mungkin belum naik nanti. Ini Ajiat TV insyaallah sudah. Sudah naik ya. Itu nanti kita akan berlanjut dengan 11 episode lagi. Jadi kalau nanti orang-orang mencari sumbang dua baleh, langsung muncul kita. Itu. Karena di sekolah-sekolah sekarang ini sudah menjadi filosofi kita ini harus disampaikan. Ini dulu. Memang kita kalau dicari memang orang awak pun Pak ya. Kalau kita nuangkanlah pendapat patah orang tua-tua awak itulah cukuplah, tidak selaras dengan agama kita. Bakeceknya bapikir palito hati. Pikir dulu sebelum mengecek, tidak. Kalau sebelum merantau dulu mandi di ilie-ilie, enggak ada. Jangan sombong. Jadi banyak Pak ikhwas sekalian yang menyebabkan budaya kita itu akhlak perangai yang baik. Ada kato yang sopan, ada kato nampe, ya. Itu kan kalau kita kaji luar biasa. Kato-kato saja diatur. Ada kato mendata, kato mendaki, kato menurun, kato meleriang. Tidak sama gadang Jawa doh, ya dah. Itu diajarkan. Kalau anak ketek sama gadang Jawa baraso itu. Itu kan di kampung itu lah pangke ayahnya panggil namanya. Ya. Itu kan sudah jauh dari fitrahnya ini. Maka ikhwas sekalian yang ini ya sifat lain, sifat ini yang harus kita miliki. Nah, kata Syekh, walihadza yahtaju al-insanu liyakuna miftahan lil khair an yata'amala ma'an nasil muamalah ar-rafiqah. Untuk itu manusia ini butuh agar dia menjadi orang membuka pintu kebaikan itu, dia bermuamalah dengan manusia itu dengan muamalah yang rafiqah, yang bersahabat, ya, yang penuh keakraban. Muamalah dengan manusia dengan akhlak muamalah yang rafiq, persahabatan yang sejati, teman baik. Bagaimana mencari teman yang baik? Ya, karena kita mempunyai teman, pasti ada teman yang akrab. Maka untuk menjadi teman yang akrab itu adalah carilah yang soleh, teman yang akan membawa kita
menuju ketaatan kepada Allah. Kita semua kan bersahabat, berteman dengan semua manusia, tapi nanti ada teman yang sejati. Ini sering kita sampaikan, Pak, mencari teman sejati, kau jangan payah, enggak? Kawan apa namanya? Saraso. Nah, ini senasib sepenanggungan. Mencari kawan galak banyak, tapi mencari kawan menangis payah. Nah, itu. Nah, mencari kawan menangis itu. Kita susah, dia susah. Kita butuh bantuan, dia bantu kita. Nah, ini yang cari. Nah, dengan manusia kita pergaulan dengan yang baik. Teman sebaya, ya, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan muamalah kita. Teman sejawat, ya, kita berakhlak yang baik. Ini Rasulullah SAW, Nabi kita. Bagaimana dia disegani oleh kawan dan lawan. Musuh dia saja segan sama Rasulullah SAW. Dia bermuamalah dengan lawannya, sehingga lawannya segan sama dia. Dengan teman sebaya, dengan anak, dengan pasukan, dengan sahabatnya, bahkan dengan anak-anak kecil pun Rasulullah SAW sangat sayang. Nah, bagaimana Nabi bergaul dengan anak-anak kecil, ya, sehingga anak kecil senang dengan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi, ya, pernah bercengkerama dengan anak kecil, ya, bagarah-garah cara awak eda itu. Tapi garahnya itu benar. Kok kadang-kadang awak anak ketek itu bari aja langsung, ya kan? Wah, salah seketek langsung dari apalagi dilarang lo ke masjid. Itu hal yang tidak baik, ya. Karena dari kecil inilah anak kita dibawa. Nah, jadi kita ikhwas sekalian, bagaimana bermuamalah kepada manusia dengan rafiqah, dengan pergaulan yang baik. Wa an yukallimahum bil kalami thayyib al hadi, dan berbicara dengan mereka dengan kalam perkataan yang baik yang menyejukkan. Nah, kita berbicara dengan manusia dengan perkataan yang baik. Jadi kalau kita berbicara dengan perkataan yang baik, perkataan kita itu didengar. Kita menasihati, pendapat kita ditunggu. Nah, ini tidak sembarangan, ya, kita berbicara. Ini beda kita yang sudah mengaji sunnah ini dengan yang tidak mengaji sunnah. Kalam itu adalah perkataan yang baik. Ini juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, apa kata dia? Yaitu dalam sebuah hadis yang beliau katakan, ya, falyakul khairan au liyasmut. Hendaklah engkau mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Kalau tidak ada yang akan diucapkan yang baik, hendaklah diam. Nih, diam itu emas di sini. Maka di sini Rasulullah SAW di antara tanda-tanda kesempurnaan iman kita adalah man kana yu'minu minkum billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Hendaklah kita mengatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang menyejukkan. Ba kiro-kiro orang sanang mendengar awak mengecek. Ini kena do tu Pak, ya, kadang-kadang alun mengecek le, orang lah sakit hati menang keceknya. Jadi itu, alhamdulillah tu, ya. Ada lu perangai seperti itu. Nah, ini kalam yang menyebabkan orang lari. Atau perkataan yang tidak bermanfaat. Jadi kita berbicara dengan manusia itu adalah dengan kalam yang baik, al-hadi, yang tenang, ya, yang dengan perkataan kita itu mengajak,
Kan banyak ini Pak ya, perkataan-perkataan itu ada yang lagho ya, perkataan yang sia-sia. Betapa banyak manusia kita lihat saudara-saudara kita perkataannya yang sia-sia, tidak ada manfaat ya. Sudah berbicara dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, tidak ada manfaatnya. Semakin banyak berbicara, semakin banyak kesalahan. Nah, maka ini kita memilih kata-kata yang bisa menyejukkan, yang bisa menenteramkan, yang bisa ya mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, ini dituntut kita untuk berkata yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik, hendaklah diam. Subhanallah Pak ya. Inilah kalau kita pilih kata-kata yang baik, kita akan jauh dari perkataan dusta. Kita akan jauh dari perkataan ghibah. Kita akan jauh dari perkataan namimah. Kita akan jauh dari perkataan hasad dan yang lain-lainnya. Karena lidah ini tidak bertulang. Dan syaitan sangat memainkan perannya dengan lidah ini, nanti bisa meruntuhkan sebuah negara, bisa memporak-porandakan persaudaraan, bisa menghancurkan rumah tangga dengan lisan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menjaminkan bagiku antara dua bibirnya dan di antara dua pahanya, Allah akan jaminkan baginya surga. Baina bibir tulisan, di antara dua paha itu adalah kemaluan. Nah ini, karena disitulah kita banyak tergelincir dari kesalahan-kesalahan. Nah, ikhwas sekalian. Kemudian al-kalamu alladzi fihi at-tawadhu'. Pembicaraan yang padanya itu adalah tawadhu', merendahkan diri. Nah, tawadhu', perkataan yang merendahkan diri. Maksudnya bukan rendah diri, tapi perkataan yang merendah. Tidak menyombongkan diri kita. Terkadang Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari sangat-sangat rentan untuk menyombongkan diri. Ya. Apalagi ananiyah yang kita miliki, keakuan yang kita punya ini. Alhamdulillah ya, tanpa kita sadari kita sudah melecehkan kehormatan saudara kita. Sayalah yang paling pintar, sayalah yang paling kaya, ya, sayalah yang paling bisa berusaha. Banyak. Ini perkataan-perkataan yang meninggi. Maka hendaklah perkataan kita itu tawadhu'. Tidak perlulah kita banyak-banyak mengumbarkan amal soleh kita. Biarlah Allah dan kita saja yang tahu kalau kita banyak mengamalkan kebaikan. Apalagi kita banyak berinfak. Sampai-sampai Rasulullah katakan, sehingga tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Nah, bagaimana dia menyembunyikan amal. Maka hendaklah kita sering-sering dan banyak harus kita upayakan agar kita menyembunyikan amal kebaikan kita. Dan ini salah satu sifat yang dicintai oleh Allah, memperbanyak amal yang orang lain tidak tahu. Nah, jadi tawadhu', perkataan yang rendah, merendahkan tidak menampakkan keakuan, ananiyah, ya, kesombongan. Karena kita lihat ya, ada orang yang mulai dari awal dia berbicara sudah nampak sombongnya, membanggakan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Syekh? Laisa fihi ta'ali, tidak ada padanya itu meninggi. Ya. Ta'ali, ini kan itu perkataan yang tinggi, meninggikan diri kita.
Karena kan kita butuh dihormati orang, Pak. Kita butuh hormat, dihormat. Tapi ini sifat yang harusnya merasa ini diuji kita oleh Allah. Kalau sifat ta'ali ini kita miliki, kita mau ke sana kemari berbicara untuk membanggakan diri. Lihat ya, orang-orang yang menyampaikan agama ini tanpa sunnah. Ini lihat, di mana-mana menyampaikan agama tujuannya untuk menyombongkan dirinya, agar dia dikatakan sebagai seorang wali, ya, agar murid-muridnya menghormatinya, bahkan menyembahnya. Ya, lihat, bahkan berani berdusta atas nama Allah. Lihat, naudzubillah, yang mengaku sebagai wali, tahu perkara yang gaib, ya. Ini sengaja dibohongi pengikutnya. Nah, ikhwas sekalian, azan Pak Budi. Baik, karena waktu azan masuk, kita skor dulu, nanti setelah itu kita akan lanjutkan. Wallahu ta'ala alam, kita skor dulu. Azan, Jim. Baik, ikhwati wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ya, dijelaskan oleh Syekh tadi adalah tidak ada perkataan itu ta'ali yang mengandung unsur meninggikan diri kita, dan juga tarafu 'alan nas, ya, mengangkat-angkat diri kita, ya, dengan perkataan kita itu adalah untuk mengangkat-angkat diri kita. Hendaklah kita itu sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Apa yang pantas kita banggakan kepada Allah? Kita mungkin banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berjuang atas agama Allah ini. Syukur kita, alhamdulillah. Tapi jangan banggakan. Allah tidak butuh dengan ungkapan kita ini. Janganlah kita berasa berjasa, ya, dengan agama Allah ini. Tapi kita mintakan adalah agar kita ikhlas mata-mata berjuang untuk Allah ini. Nah, ini jangan meninggi, apalagi perkara dunia, ya. Perkara agama kita nggak boleh meninggi. Apa yang pantas disombongkan kepada manusia. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah, alhamdulillah, syukuri. Semuanya akan fana, ya. Diberi oleh Allah rezeki kepada kita, maka sebaik-baiknya adalah kita infakkan fisabilillah. Karena banyak manusia yang tertipu dengan ini. Diberikan oleh Allah keluasan rezeki, seolah-olah Allah menyayangi dia, dengan dia aja sombong dan takabur. Nah, kemudian kawan sekalian, jangan kita walaysa fihi at-tatawul alaihim, tidak usah banyak-banyak panjang-panjang berbicara. Artinya apa? Perkataan itu yang baik-baik saja, tidak usah tul. Ini apa yang saya sampaikan tadi. Ya, seperti sering kita katakan, menghabiskan kopi satu ini habis berapa jam? Dari siap maghrib sampai jam setengah 2, satu mangkok kopi belum habis. Padahal kan kalau diminum paling 3 segukan selesai, ya. Tapi untuk menghabiskan kopi itu sampai berjam-jam berbicara. Tapi yang dibicarakan apa? Tidak ada faedahnya. Kalau bicara ya kan kita tidak, sesekali kita boleh bicara ini. Tapi kalau tiap malam, ya, pulang kerja, ya, setelah maghrib, isanya tidak tahu, atau maghrib dah langsung ke warung. Nah, ini tiap malam lebih banyak bergaul dengan orang lain, dengan temannya, daripada istri dan anak-anak. Ini sia-sia, Pak. Ya, bagaimana, kapan kita menasihati anak-anak? Kapan menasihati istri, ya? Kapan menasihati keluarga? Nah, ini yang kita hindari. Kalau kita lihat contoh, ya, kata Syekh di sini dari sunnah Rasulullah SAW, tidak kita perpanjang dalam masalah ini, tapi ada satu kisah yang semestinya kita renungi, bagaimana akhlak, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berlemah lembut bermuamalah dengan manusia ini. Ini
kejadian atau peristiwa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana peristiwa itu ikhwas sekalian ketika Nabi kita SAW waktu Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW di tahun ke-10 itu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Jadilah setelah itu Makkah menjadi kota Islam. Nah, sebelum Nabi hijrah, Nabi disiksa, Nabi dianiaya, Nabi mau dibunuh, ya, dan segala perlakuan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita yang mulia. Bahkan dia terusir dari kampungnya sendiri, terusir dari keluarga, ya, terusir, meninggalkan harta bendanya. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dalam kisah hijrah. Hijrah itu bukan, subhanallah Pak, bagaimana bayangkan kita terusir dari kampung kita tidak bawa apa-apa. Ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, tatkala pada penaklukan kota Mekah, bagaimana lihat ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang kita ambil ibrah pelajaran daripadanya. Ya, maka tatkala Rasulullah SAW ya membuka menaklukkan kota Mekah itu, padahal dia itu sudah dianiaya demikian, maka pergilah Abu Bakar Siddiq kepada ayahnya, ya, menemui ayahnya, menjumpai ayahnya yang ketika itu ayahnya adalah dalam keadaan belum Islam, ya, masih dalam kafir Quraisy. Kemudian didatangkanlah ayahnya itu kepada Rasulullah SAW. Maksudnya di Mekah itu Abu Bakar menemui ayahnya dan dibawalah ayahnya itu kepada Rasulullah SAW dengan memegang tangannya, dipegang. Terbayang kita Abu Bakar memegang ayahnya, yang ayahnya itu sudah wakana sya'ru lihith, selebat sudah putih jenggotnya, ya, dan sudah putih semua kepalanya, ubannya, ya, dan dia sudah tua renta, dan juga jenggotnya sudah putih, rambutnya putih. Maka datang menemui, dipegang oleh Abu Bakar, menjumpai Rasulullah SAW. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Fafadha, apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia SAW? Qal, kepada Abu Bakar, halla tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana ayatihi fi. Subhanallah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa engkau tidak tinggalkan wahai Abu Bakar orang tua ini, syekh ini di rumahnya, sehingga aku datang untuk menemuinya di rumahnya. Subhanallah. Jangan dibawa menghadapkan. Itu lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Dia disakiti, dizolimi, kemudian ya dia tidak mau dimuliakan, dihormati seperti itu, tapi dia ingin akan datang menemui ayah dari Abu Bakar. Nah, inilah akhlak yang tinggi, akhlak yang agung dari seorang yang laki-laki yang dia itu menakluk negeri yang dia dulu dihina dan disiksa, ya, dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi kita yang mulia SAW, thumma wada'a alaihi salatu wassalam yadahu ala sadri, qala, Nabi akhirnya meletakkan tangannya di atas dada dari ayah Abu Bakar, ya, letakkan tangannya. Qal, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang wajib diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku adalah Rasulullah. Kemudian apa dikatakan oleh ayahnya itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau adalah betul utusan Allah. Subhanallah. Nah, ini ikhwas sekalian, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak balas dendam, ya, tidak berperang, tidak kasar, apalagi membalas kesalahan-kesalahan orang terdahulu, tapi dia dengan penuh kelemah lembutan, ya. Dan berkata Rasulullah SAW kepada sahabatnya Muaz bin Jabal,
Ya, Muaz bin Jabal ini sahabat Nabi yang dikenal dengan sirrul Rasulullah. Apa itu? Penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas pundaknya, ya. Padahal dia itu masih dalam anak yang masih kecil, ya, sebuah anak kita inilah, sabun sogirun, masih usia kecil dari para sahabat-sahabat Nabi. Jadi Muaz bin Jabal masih usia kecil, syabun sogir. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadanya? Ya Muaz, wahai Muaz, inni uhibbuk, aku mencintaimu. Ya, fala tada'anna dubura kulli salatin an taqula, jangan kamu lupa untuk berdoa setiap akhir salatmu sebelum salam, ya, sebelum salam, fi duburi kulli salatin, dalam setiap akhir salatmu engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diajarkan kepada Muaz waktu Muaz masih kecil, dipegang pundaknya oleh Rasulullah. Ya Muaz, inni ana uhibbuka fillah, ya, aku mencintaimu karena Allah, ya. Inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu. Maka nasihat Nabi kepada anak kecil, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW doa. Jangan lupa setiap solat, akhir solatmu baca doa ini. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku untuk senantiasa zikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan berbuat baik, beribadah dengan dalam kebaikan, sebaik-baik ibadah kepadamu. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini lihat praktek Nabi mencontohkan akhlak yang baik, memegang pundak anak kecil dan mengajarkan doa. Ini tarbiyah, ilmu tarbiyah, ikhwas sekalian. Ini yang baru dipakai hari ini, ya. Padahal Nabi kita sudah mempraktekkan ribuan tahun yang lalu. Ini baru dimunculkan hari ini. Anak murid itu tidak boleh dimarahi, dibentak, tapi dia dirangkul. Nah ini Pak, sekarang ini kurikulum terbaru dalam kita di dunia pendidikan, ya. Jadi mengasihati anak itu dengan lemah lembut, berkesan. Kalau dulu kita, guru-guru kita, terbayang itu Pak, enggak? Kalau guru di sekolah, ya. Kalau enggak main roll, ya. Kalau enggak main cubit, kalau apalagi macam, ya. Itulah, ini sudah, paradigma ini sudah berubah. Nah, ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana dialah menjadi guru, ya, seorang. Kalau kita mau menjadi guru yang sejati, lihat Rasulullah SAW. Nah ini budi pekerti yang baik. Nah ini kata Syekh, maka bedakanlah, ya, bedakan oleh kita, farrik baina hadza wa baina man yukhatibi shaghir. Bedakan ini dengan orang yang berbicara seperti ini. Ini tadi Rasulullah berbicara dengan siapa tadi? Muaz bin Jabal yang masih kecil. Bedakan dengan perangai ini. Apa kata Rasulullah? Bedakan dengan orang yang berkata seperti ini. Wa ya walad, ya jahil, ya kadza, bi ibaratin ghalizatin taghlaqul qulub wa tanaffir nufus. Ya, ada yang mengatakan seperti ini kepada anak kecil. Wahai anak kecil, wahai anak, ya, yung, wahai bodoh, ya jahil, ya. Atau ukapan-ukapan lain kepada anak-anak, ya, dengan ukapan-ukapan yang sangat menyakitkan, ya. Bagaimana dia akan membuka pintu kebaikan padahal manusia akan lari. Nah ini bedanya. Maka hendaklah kita, ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Syekh di sini di penutup dari pembahasan ini? Walihada man arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khair. Dan untuk itu barang siapa yang ingin dirinya untuk menjadi pembuka pintu kebaikan, fal yatahalla bi makarimal akhlak. Hendaklah dia memiliki akhlak-akhlak yang baik, akhlak yang nabil, ya, akhlak yang mulia. Sentuhan kita Pak kepada anak-anak itu luar biasa, menyentuh, nasihat, apalagi kita berbicara kepada anak-anak, ini akan menjadi catatan dalam kehidupannya. Ya, lihat, kita dulu anak kecil Pak, orang yang usil sama kita sampai hari ini masih ingat enggak? Lihat tangan masih gini. Atau ada orang yang berbuat baik sama kita waktu kita kecil, masih ingat? Masih. Begitu juga ada anak kita ini. Jadi kita rangkul. Ini yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima
salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, maka jadilah kita ya orang-orang yang rifq, orang yang lunak, orang yang lemah lembut dalam semua urusan, dan mari kita bermuamalah, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, menjadikan kita insyaallah salah satu sebab orang-orang yang akan membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Wallahu taala alam. Ini mungkin pembahasan kita di poin yang ke-8. Insyaallah kita kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan masih seputar kiat-kiat kita menjadi orang pembuka pintu kebaikan. Wallahu taala alam. Bisab demikian waktu kita cukupkan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari sendiri. Ana mohon ampun. Kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.